warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf Bu, sedikit mengganggu. Apa Ibu ada waktu? Saya ingin konsultasi. Ya, silahkan. Saya minta maaf karena hanya bisa memberi waktu Ya, enggak apa-apa Bu. konsultasi. Terima kasih sudah berikan saya waktu yang mana saya bisa meluapkan perasaan ini sama Ibu. Baiklah, sebelum berkonsultasi, bolehkah saya tahu siapa namanya? Saya Rino Bu. Adakah sesuatu yang membuat Rima tampak tidak bersemangat, sehingga mungkin Rima ini terlihat murung? Apa yang membuat Rima terlihat murung? Iya Bu, ada hal-hal yang buat saya kacau hari-hari saya. Yang saya lalui terlihat suram, tidak memiliki semangat untuk beraktivitas. Dan masalah yang saya hadapi ini mengganggu sekali. Baru bingung, jadi apa yang harus saya lakukan? Masalah apa yang Rima alami sehingga membuat Rima kehilangan semangat dan merasa kacau? Ini masalah tentang studi lanjut, Bu. Sekarang kan saya sudah kelas 12. Jadi sedikit lagi saya mau UN. Jadi saya sekarang mulai berpikir untuk ke depannya bagaimana. Memangnya Rima ingin melanjutkan studi apa? Dari dulu saya suka sekali dengan jurusan manajemen. Saya bercita-cita untuk jadi pebisnis yang terkenal. Saya sudah berangan-angan untuk menjadi seperti itu. Oke, apakah orang tua Rima menyetujui kalau Rima masuk bisnis manajemen? Kenapa kok Rima diam, tidak menjawab pertanyaan saya? Itu karena kedua orang tua aku udah setuju saya jadi pebisnis. Apakah ada alasan kenapa orang tua Rima tidak mengizinkan? Karena bagi orang tuaku, profesi jadi guru itu yang lebih menjanjikan untuk kehidupanku di masa mendatang, Bu. Dengan orang tua Rima yang menginginkan mungkin Rima menjadi seorang guru, seorang pendidik, terus apa yang Rima bisa lakukan? Maksudnya kan Rima maunya jadi diambil manajemen bisnis, tapi orang tua Rima itu maunya Rima jadi guru ya? Iya, Bu. Apa yang Rima lakukan? Itu. Kedua orang tua itu menginginkan saya buat jadi guru. Tapi saya bersikeras untuk menjadi seorang pebisnis, Bu. Karena bagi saya itu cita-citaku sejak kecil. Saya tidak habis pikir kenapa orang tuaku begitu berpaksa saya untuk mengikuti keinginan mereka supaya saya memilih fakultas keguruan. Padahal saya sendiri merasa memiliki bakat dan kemampuan lebih di bidang manajemen. Jadi sekarang itu posisinya kamu betul-betul bingung dengan antara keinginanmu dan keinginan orang tuamu. Iya Bu, saya juga kesal. Kenapa saya tidak bisa menentukan pilihanku sendiri? Padahal saya sudah dewasa. Jadi Rima sekarang merasa kesal karena tidak bisa menentukan pilihan sendiri. Sedangkan kamu merasa kamu sudah dewasa. Seperti itu. Begitu kurang lebihnya, Bu. Jadi, selain faktor mungkin kamu memiliki bakat yang besar di bidang manajemen, apa yang mendorong kamu sama sekali tidak mempunyai keinginan untuk masuk keguruan? Bukankah mungkin fakultas keguruan itu kan, apalagi mungkin Rima perempuan kan, untuk masa depan itu lebih menjanjikan daripada manajemen, karena
bisa menjadi seorang guru, dan sekarang seorang guru itu sangat diperlukan. Saya itu sebenarnya setuju dengan apa yang Ibu bilang. Kalau fakultas keguruan itu masa depannya cukup menjanjikan. Nah, terus gimana? Saya itu hanya merasa tidak siap dan kayak mengerikan sekali rasanya jika membayangkan satu hari saya menjadi guru, Bu. Oh, mengerikan seperti apa itu? Kenapa bisa tidak siap dan merasa mengerikan? Iya, Bu, sebenarnya saya itu bukannya benci dengan fakultas keguruan. Saya itu suka, tapi saya tidak yakin dengan kemampuanku sendiri untuk mengajar siswa-siswi nantinya. Saya merasa tidak pantas saja, belum tentu siswa dan siswi saya nanti akan mengerti apa yang saya jelaskan juga, Bu. Oke, sepertinya kamu mungkin belum yakin ya dengan kemampuanmu, dengan apa yang akan kamu lakukan nanti jika menjadi seorang guru, begitu? Iya, Bu, kira-kira seperti itulah. Kamu merasa tidak yakin dengan kemampuanmu untuk mengajar, karena itu kamu mungkin menentang kemauan orang tuamu, ya. Iya, Bu, betul. Apa yang mengganjal di hatimu sekarang? Nah, ceritakan semuanya ke saya, mungkin saya bisa membantu. Saya kemarin itu sudah mencoba untuk bicara lagi dengan orang tuaku, Bu. Tapi mereka masih bersikukuh untuk menuntut saya mengambil jurusan Fakultas Ilmu Kependidikan. Apakah kamu sangat betul-betul bersikukuh ingin memilih jurusan manajemen itu? Iya, Bu. Saya masih mempunyai angan-angan seperti itu. Bahkan kemarin hampir berantem dengan kedua orang tua saya karena itu. Oh, kok bisa sampai mau berantem? Karena pada saat itu orang tuaku masih bersikukuh sama keinginannya. Sebaliknya, saya juga bersikukuh karena memang orang tua saya dan saya sama-sama mempunyai sifat keras. Jadi sekarang Jadi sekarang itu posisinya kamu tuh betul-betul bingung dengan kemauan orang tua kamu. Iya, Bu. Saya juga kesal. Kenapa saya tidak bisa menentukan pilihan saya sendiri? Jadi kamu merasa kesal karena menentukan tidak bisa menentukan pilihan sendiri. Sekarang mungkin kamu coba menenangkan diri kamu dan sempatkan kayak selipkan beberapa waktumu untuk berpikir ke depannya. Apakah mungkin manajemen ini lebih menurutmu yang kamu pikirkan itu bisa lebih baik daripada keguruan? Ya, Bu. Saya sudah pernah mencoba begitu, tapi banyak orang bilang bahwa masa depan itu ada di tangan kita yang menjalankan. Apalagi kita menyenangi sesuatu dengan sangat suka. Walaupun pekerjaan itu susah, tapi kita akan bisa menjalaninya dengan rasa dan perasaan yang senang. Dan itu saya yakin dengan pilihan manajemen. Mungkin memang yang kamu jelaskan tadi itu benar, tapi orang tua itu sudah mempunyai pengalaman hidup yang realistis, yang kita 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 belum melewati masa yang orang tua lewati, tapi yang masa yang kita sudah lewati pasti orang tua sudah lewati gitu. Dan orang tua itu pasti tahu mana yang lebih baik untuk masa depan anaknya. Nggak mungkin orang tua itu mau anaknya itu jadi orang yang tidak sukses, kan tidak mungkin. Dimana orang tua banyak pengalaman hidupnya, pelajaran hidupnya. Jadi mungkin itu orang tuamu minta kamu masuk keguruan, mungkin ya itu pilihan yang baik menurut orang tuamu. Iya, Bu. Mungkin memang benar seperti itu. Jadi seperti apa? Apakah kamu memang masih bersikukuh untuk mengambil jurusan manajemen? Gimana? Kok diam aja? Sekarang saya jadi bingung, Bu. Kalau bahasa sekarang itu galau. Jadi apa yang membuat kamu bingung, membuat kamu galau?
Sedangkan tadi mungkin Ibu sudah memberikan sedikit saran untukmu. Ya, karena perkataan ibu itu saya jadi bingung sekarang, Bu. Bingung kenapa? Jangan dibuat bingung. Nanti bisa membuat dirimu susah sendiri. Ya, Bu, saya cobalah untuk ambil saran-saran yang menurut saya perlu disimpan di pikiran saya. Bisa tetap semangat untuk menjalani hidup. Ya, Bu, mungkin belakangan ini saya sering merepotkan Ibu. Dan mungkin juga besok saya akan ke sini lagi untuk menyelesaikan masalah ini. Dan itu pun bila Ibu berkenan dengan saya. Dan saya membantu. Dan memang itu sudah tugas dari saya untuk meringankan beban klien. Bahkan saya lebih senang jika banyak yang seperti kamu. Jangan sungkan-sungkan untuk kesini lagi. Sebenarnya saya masih bingung, Bu, untuk mencari jalan keluar permasalahan ini. Apa yang membuatmu bingung? Enggak, Ibu sudah memberikan banyak, bukan banyak, sedikit membantulah permasalahanmu. Ya, karena dalam hati kecil saya kan, Bu, tetap ingin mengambil jurusan manajemen. Atau menurutmu mengambil jurusan manajemen itu terbaik buat kamu? Iya, Ibu. Apakah kamu mungkin sebelumnya sudah berpikir untuk kedepannya? Maksud Ibu berpikir seperti apa ini? Ya, kamu berpikir jika kamu sudah tua, apakah kamu akan tetap mempertahankan profesimu? Sedangkan manajemen itu mungkin jurusan yang berat ya, tentang pengolahan bisnis, pemasaran, hingga keuangan. Iya, Bu, saya tahu. Tetapi dalam hati kecil saya ini merasa kayak sudah jatuh cinta sama jurusan manajemen. Jadi saya masih sulit menghilangkan perasaan untuk memilih jurusan itu, Bu. Tak semudah membalikan telapak tangan. Sekarang apa alasanmu sehingga kamu tidak menuruti apa yang orang tuamu inginkan? Padahal setiap orang tua pasti selalu ingin yang terbaik kan buat anaknya. Iya sih, Bu, betul sekali. Tapi bagaimana saya menghilangkan sifat kecintaan saya pada dunia bisnis, Bu? Apa yang harus saya lakukan menurut Ibu? Sebenarnya itu hal yang gampang. Untuk menghilangkannya itu hal yang mudah. Asalkan kamu mau menghilangkan perasaanmu atas keinginanmu yang betul-betul ingin itu, kamu bisa, kamu mau bisa menghilangkan itu sedikit demi sedikit. Benar, tapi itu semudah apa yang Ibu pikir. Ya, betul sekali. Ibu mau bertanya, menurut kamu apa yang menjadi keuntungan kamu jika kamu memilih ya, jurusan manajemen? Sebenarnya sederhana sih, Bu. Saya suka bisnis dan berharap bisa menjadi pebisnis yang sukses. Oke, keinginan kamu untuk berprofesi sebagai pebisnis dipicu dari keinginan kamu dan rasa yakin dengan kemampuan kamu apabila memilih profesi sebagai guru. Coba kamu pikirkan matang-matang mana yang sebenarnya lebih efektif untuk dijadikan profesi ke depannya. Maksud Ibu ini saya harus lebih meyakinkan hati saya kah? Mana yang lebih baik untuk masa depan? Nah, itu pertanyaan kamu menunjukkan kalau kamu ingin penyelesaian yang bersifat efektif. Ya, masalah yang kamu hadapi ini, kamu ingin betul-betul diselesaikan dengan baik dan membawa kita maju selangkah dalam proses konseling ini. Jadi apa yang harus saya perbuat, Bu? Oke, begini. Tidak ada salahnya kalau kamu mengikuti minat orang tua kamu. Karena kamu sendiri pun menjelaskan bahwa kamu merasa
Fakultas keguruan tidak kalah bagusnya dengan manajemen, kan? Manajemen itu hanya sebuah keinginan kamu. Dan kamu juga belum banyak mengetahui manajemen. Dunia manajemen. Manajemen hanya sebuah, ya tadi, manajemen itu hanya sebuah angan-angan kamu, karena kamu banyak berpikir bahwa mungkin manajemen itu akan bagus, akan kayak gini, kayak gitu kan. Kayak gini, kalau mungkin memang kamu mengatakan bahwa kamu kurang percaya diri dalam mengajar siswa, nantinya itu akan menjadi hal yang wajar untuk orang-orang yang pertama kali mengajar siswa. Ya, mungkin orang juga ngerasain kayak gitu, kurang percaya diri, atau mungkin ngerasa kurang bisa berbicara di depan murid-muridnya. Tapi jika itu dibiasakan, kamu insya Allah akan bisa. Kamu mungkin rasa percaya diri yang kamu punya itu akan tumbuh dengan sendirinya. Bagaimana dengan kamu? Saya rasa ibu ada benarnya juga sih. Tidak ada salahnya kan mencoba pilihan orang tua yang memang menjanjikan. Sambil saya juga bisa tetap menekuni hobi saya. Kalau kamu sudah bisa memilih dan berpikir lebih realistis dari sebelumnya. Ya Ibu, makasih banyak ya Bu sudah membantu saya menghadapi masalah ini. Mohon maaf beberapa hari ini saya sering merepotkan Ibu dan membuang waktunya Ibu. Tidak apa-apa. Sudah sewajarnya saya membantu kamu dalam menghadapi masalah kamu. Dan yang tadi saya bilang, ini sudah sebagai tugas saya dan saya merasa senang jika ada beberapa orang yang seperti kamu datang kepada saya bercerita. Iya Bu, setelah Ibu memberi saran, saya merasa lega dan saya mulai berani untuk ambil keputusan itu untuk meraih masa depan. Syukurlah kalau begitu. Juga mungkin merasa senang ketika melihat kamu bisa lega, bisa tersenyum lagi, tidak berpikir banyak. Ya Bu, sebelumnya saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena Ibu banyak sekali membantu menyelesaikan masalah ini. Ya, sama-sama. Ya sudah Bu, dulu ya Bu. Kalau begitu saya sudah benar-benar mendapatkan jawaban yang pas dari Ibu. Sudah, masih adakah yang ingin diceritakan atau ditanyakan? Tidak ada Bu, begitu saya pamit untuk keluar. Assalamualaikum Bu.